Baik, ikhwati fillah, kita lanjut lagi tentang akidah. Nah, ini tentang akidah salaf yang kemarin terlewat ya gitu. Kan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan persoalan akidah ya. Di antaranya poin yang kedua, setiap hadis yang telah sahih dari sunnah Rasulullah SAW hukumnya wajib diterima meski jalan periwayatannya adalah khabar yang ahad. Walaupun tentunya kita tahu bahwa khabar yang ahad itu tidak sampai mutawatir ya gitu. Contohnya apa? Tentang azab kubur ya gitu. Itu emang ahad ya gitu. Nah itu. Apalagi innamal a'malu binniyat. Itu juga ahad sebenarnya Pak. Tuh nah diterima gitu ya daripada hadis nu azab kubur. Nah, kan aneh gitu ya gitu. Ya, ya itu ya. Kan jadi nah itu ya ada kan gitu ya. Tapi memang sekarang sudah dibubarkan tuh ya gitu. Makanya nih harus pahami benar-benar hadis itu kan. Ketika memang sudah sahih ya sahih walaupun kabarnya ahad ya gitu. Allah demikian juga melalui Rasulnya kan gitu. Rasul melalui lisannya dengan hadisnya gitu. Di antaranya ya gitu. Yaitu bagaimana jelaskan ketika sahih ya bisa diterima gitu ya gitu. Innamal a'malu binniyat ya gitu. Kemudian juga hadis tentang rukun Islam juga itu kabarnya ahad ya gitu. Rukun Islam. Ya apalah rukun Islam kumaha gitunya. Apa saja rukun Islam gitu ya. Nah, kan gitu ya. Kan gitu. Syahadat kan gitu. Salat, zakat, saum, ya, haji bagi yang mampu. Kan gitu. Itu kabarnya ahad, Pak, gitu ya. Tapi anehna nu azab kubur tidak bisa diterima eta hadisna sedangkan hadis yang rukun Islam bisa diterima. Ini ada yang demikian gitu ya. Padahal yang azab kubur itu hadisnya sahih gitu ya. Ya harus kita terima tentang hadis adanya nikmat kubur maupun azab kubur ya gitu. Sudah jelas ya gitu. Dan bagaimana kita mempersiapkan kematian itu ya. Insyaallah. Maka ini ya, apa hikmahnya ada nikmat kubur atau azab kubur ya kita persiapkan dari sekarang gitu ya gitu. Amal kita ya ketaatan pengabdian kita senantiasa harus dipelihara ya. Ketika dosa yang dipelihara maka ya siap-siap ya azab kubur gitu. Jelas kan gitu. Bahkan kita berdoa ya gitu. Kita berdoa apa? Wa min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Nah, itu kan ada doanya. Nah, gitu ya. Jelas gitu. Nah, itu ya. Maka ini harus terima itu ya. Bahwa nantinya ada mereka yang diazab di alam kuburnya gitu ya gitu. Maka kita siapkan amal ya agar kita tidak terkena azab kubur ya gitu. Yang ketiga, bahwa rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, rujukan Al-Quran dan As-Sunnah itu ya nas-nasnya itu ya jelas ayatnya, kemudian juga hadisnya yang sahih itu ya gitu. Atau juga ada yang hasan ya gitu. Sebagian itu ya. Nah itu yang menjelaskan maknanya, kemudian pemahaman para salafus salih ya gitu, serta imam yang berjalan mengikuti jejak mereka ya, waladina tabauhum bi ihsan ya gitu, radhiyallahu anhum radu anhu, jelas ya gitu dalam surah At-Taubah. Nas-nas penjelas dan pemahaman para salafus salih generasi sahabat ini tidak mungkin ya, tidak boleh dibantah atau ditolak ya gitu. Walaupun tentunya ada misalnya menurut hanya tinjauan bahasa Arab saja itu ya. Misalnya naon Pak? Hadisnya apa? Tentang Dajjal gitu ya. Tentang Dajjal. Ada sebagian yang menolak hadis tentang Dajjal. Yang mereka pahami Dajjal itu secara bahasa apa Pak? Mendusta gitu ya. Secara
bahasa itu pendusta Dajjal itu. Bukan makhluk yang nanti akan keluar di akhir zaman tuh ya gitu. Bukan, tapi pendusta. Kata mereka itu ya gitu. Padahal itu hadisnya jelas itu ya tentang Dajjal gitu ya. Tapi mereka ya tolak. Gitu. Nah itu. Waliyazubillah. Gitu. Harusnya ya, sudah jelas ini hadisnya tentang Dajjal ya diterima. Itulah ya ketika tidak memahami hadis dengan pemahaman yang sesuai gitu ya. Gitu. Apalagi tentang Imam Mahdi itu dipersisikan ya. Itu ya di versi sebagian tidak ya gitu. Ya itu malam itu perlu nanti lebih kaji lagi ya kita. Nanti saya sampaikan tentang ya, Dajjal Imam Mahdi itu ya gitu. Ya di versi ya, di antara kita ya menolak hadis tentang Imam Mahdi itu ya gitu. Tentang Imam Mahdi ya sudah. Oke lah. Yang ini yang intinya tentang Dajjal itu yang seharusnya diterima itu ya. Tapi memang mereka ada yang menolak hadis tentang Dajjal itu hanya karena ya yang dijelaskan hadisnya karena yang sesuai bahasa yaitu para pendusta. Nah itu ya harus nah itu ya gitu. Hanya nanti dikaji tentang akhir zaman gitu. Terus juga 2 menit lagi ya dan ya. Ramadan kemarin kan ada selalu hadis yang senantiasa kita pahami ya gitu. Fatihah Abul Jannah gitu. Terus ya gitu. Dibukanya pintu neraka, kemudian juga ditutupnya apa betul salah ya dibukanya pintu surga betul. Astagfirullah. Dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka gitu. Gitu ya gitu. Dan dibelenggunya setan. Apakah itu makna majasi ya majazi ya perumpamaan saja ya majazi kan menurut bahasa kan majazi. Tapi kan memang secara zahirnya bisa dibuka kan pintu surga ditutup pintu neraka kan zahir bisa. Nah itulah yang terus makanya kita kaji sesuai dengan pemahaman sebenarnya. Barakallahu fikum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.